Mungkin teman-teman penasaran berapa sih gaji dari PTT di BPJS Kesehatan? Berapa lama kontrak PTT di BPJS Kesehatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Teman-teman, di video kali ini aku bakalan bahas tentang frequently asked question atau pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para kandidat terkait dengan proses rekrutmen PTT di BPJS Kesehatan. Nah, apa aja pertanyaannya? Simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Berapa lama waktu yang kita butuhkan setelah kita apply dengan waktu pengumuman kelulusan? Nah, di sini aku akan sampaikan timeline ketika aku mengikuti rekrutmen di akhir tahun 2018 sampai awal 2019. Jadi rekrutmen di tahun aku itu dibuka sekitar tanggal 15 sampai 18 Desember 2018. Nah, setelah itu aku ditelepon oleh pihak BPJS Kesehatan dan mendapatkan undangan psikotes itu di tanggal 19 Desember 2018. Satu hari setelah pengumuman ditutup itu aku mendapatkan telepon dari pihak BPJS Kesehatan dan diberikan beberapa pertanyaan melalui telepon. Apa aja pertanyaannya akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian enggak ketinggalan informasi terkait dengan proses rekrutmen PTT BPJS Kesehatan tahun 2022. Nah, balik lagi ke yang tadi, setelah aku mendapatkan telepon dan undangan psikotes, ya telepon dan email, selanjutnya adalah proses psikotes. Nah, psikotes itu dilaksanakan di tanggal 22 Desember 2018. Jadi, aku terima tadi undangan di tanggal 19, kemudian aku harus mengikuti psikotes itu di tanggal 22 Desember 2018. Nah, setelah tadi aku mendapatkan telepon dan undangan psikotes, selanjutnya adalah pelaksanaan psikotes. Psikotes ini dilaksanakan di tanggal 22 Desember 2018. Psikotes ini bersamaan dengan wawancara psikolog. Jadi, waktunya itu jam 8 pagi sampai 12 siang itu psikotes, kemudian siang sampai sorenya itu adalah wawancara psikolog. Jadi pelaksanaan psikotes dan wawancara psikolog itu dilaksanakan dalam satu hari di tanggal 22 Desember 2018. Setelah pelaksanaan psikotes dan wawancara psikolog, selanjutnya adalah wawancara user. Nah, wawancara user ini dilaksanakan sekitar tanggal 27 Desember 2018. Setelah aku selesai ikut psikotes dan wawancara psikolog, setelah itu aku ditelepon lagi, kemudian diundang untuk mengikuti wawancara user yang dilaksanakan di tanggal 27 Desember 2018. Nah, setelah wawancara user, barulah aku ditelepon lagi, disampaikan lagi bahwa diterima dan akan melaksanakan proses offering atau penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak ini dilaksanakan di tanggal 28 Desember 2018. Nah, setelah penandatanganan kontrak, maka baru kita bisa masuk kerja. Nah, jadi TMT aku itu tanggal 2 Januari 2019. Jadi itu ya teman-teman timelinenya. Jadi ada sekitar 2 minggu lebih ya dari pertengahan Desember 2018 sampai dengan awal Januari 2019. Mungkin ini bisa jadi gambaran ke teman-teman mengenai timelinenya, tapi mohon ke teman-teman semua jangan menjadikan ini sebagai patokan karena bisa jadi timeline atau jangka waktunya itu berbeda dengan rekrutmen teman-teman di tahun ini. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pengumuman kelulusan peserta itu diumumkan lewat apa? Apakah diumumkan lewat website resmi BPJS Kesehatan atau lewat media sosialnya atau seperti apa gitu. Jadi ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan dan cukup membuat beberapa kandidat itu galau gitu ya. Jawabannya ini juga sebenarnya sudah tertera di laman rekrutmen. Coba teman-teman nanti cek lagi, di sana dijelaskan bahwasanya pengumuman kelulusan itu disampaikan via telepon dan email masing-masing kandidat. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, berapa lama kontrak PTT di BPJS Kesehatan? Nah, kalau terkait jangka waktu kontrak ini, teman-teman bisa merujuk ke Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ya. Jadi di sana dijelaskan bahwasanya pegawai kontrak itu maksimal 5 tahun. Nah, kalau pengalaman aku sendiri sebagai pegawai tidak tetap di BPJS Kesehatan itu kontraknya diperbarui setiap tahun. Next, pertanyaan yang keempat yaitu berapa sih gaji PTT di BPJS Kesehatan? Nah, ini juga banyak yang tanya ke aku baik lewat DM maupun Telegram. Mungkin teman-teman penasaran berapa sih gaji dari PTT di BPJS Kesehatan. Nah, kalau ini mohon maaf banget ke teman-teman, aku tidak bisa menyebutkan nominalnya gitu, tapi
setiap orang tanya ke aku selalu menyampaikan bahwasanya insya Allah cukuplah untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Ketika aku dulu apply untuk posisi ini, aku belum sama sekali nggak kepikiran gitu ke gaji, karena kebetulan pada saat itu aku masih fresh graduate. Tapi mungkin beberapa orang yang menanyakan hal ini mungkin berpikiran untuk mempertimbangkan. Mungkin bisa jadi ada kandidat yang sedang bekerja di tempat lain sehingga membutuhkan informasi ini menjadikan pertimbangan gitu. Tapi ya aku sampaikan itu sih insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan teman-teman, karena sebenarnya kalau ditanyakan gaji itu sangat subjektif ya. Kecil atau besarnya gaji itu kan sangat subjektif melihat ke orangnya gitu. Ini dia aku akan sampaikan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan ini juga ditanyakan beberapa orang, yaitu apakah setelah kita jadi PTT, diterima menjadi PTT di BPJS Kesehatan, itu boleh menikah? Kalau di syarat dan ketentuan kemarin kita juga udah bahas, di sana dikatakan bahwa peserta atau kandidat belum menikah pada saat mendaftar gitu. Jadi kalau yang aku lihat selama ini memang ada beberapa PTT itu yang posisinya sedang menjadi pegawai tidak tetap itu. Jadi yang aku lihat boleh lihat dari selama ini ya pengalaman aku. Oke teman-teman, mungkin itu aja 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para kandidat terkait dengan rekrutmen PTT BPJS Kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini karena aku akan bahas terkait dengan setelah administrasi apa sih yang dulu aku persiapkan gitu. Bagaimana gambaran tentang soal-soal psikotes dan wawancara psikolog serta wawancara user, itu semua akan aku bahas di video-video selanjutnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.